البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sesuai dengan permintaan sebagian ikhwah kita yang mulia, ana akan menyampaikan sedikit mau'izah, yaitu kita bersyukur, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya dan atas kesempatan yang masih Dia bukakan untuk kita, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan dan mengisinya dengan siyam wal qiyam wat tilawah dan juga berbagai jenis ibadah yang lainnya, yang mana telah dijelaskan oleh para a'immah bahwasanya setiap masa dari masa-masa Ramadan itu amalan yang soleh dilipat gandakan pahalanya. Terutamanya adalah di 10 malam yang terakhir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian, menumpukan perhatian lebih besar pada 10 malam terakhir tadi dibandingkan daripada masa-masa yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Abu Ya'fur an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki 10 Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir dari Ramadan, syadda mi'zarah, beliau menguatkan atau mengencangkan kainnya, kain pelikatnya, yaitu memperbanyak peribadatan dan menjauhi dari hubungan suami istri. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya, yaitu dengan berbagai jenis peribadatan. Wa ayqadha ahlah, dan juga mengejutkan, membangunkan keluarganya agar mereka juga turut beribadah, memperbanyak peribadatan di malam-malam yang paling mulia tadi. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya nilai peribadatan di malam-malam tersebut, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin pengampunan untuk beliau atas dosa-dosa yang terdahulu dan belakangan, tetap saja beliau itu memperbanyak peribadatan di malam itu. Dan ini juga contoh yang dipraktekkan oleh para salafun saleh radhiyallahu anhum. Mereka semua adalah orang-orang yang ahli ibadah, terutama di bulan-bulan Ramadan. Guru Imam Bukhari yang disebutkan tadi, Ali ibnu Abdullah Al-Madini Abul Hasan, beliau adalah ahli ibadah, selain beliau juga ahli ilalil hadis. Demikian pula guru beliau tadi, Abu Ya'fur Waqdan Al-Kufi, beliau adalah min siqatit tabi'in, dan beliau adalah ahli ibadah. Dan demikian pula guru beliau, yaitu Abu Duha, yaitu Muslim bin Subaih Al-Kufi, min kibarit tabi'in, juga ahli ibadah. Demikian pula guru beliau Masruq ibnul Ajda' Abu Aisyah Al-Kufi, min kibarit tabi'in, juga ahli ibadah. Dan guru beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ma'ruf, beliau juga ahli ibadah. Mereka adalah contoh kita untuk memperbanyak peribadatan kepada Allah Ta'ala, terutama adalah di malam-malam yang alhamdulillah sekarang Allah membukakan untuk kita kesempatan beribadah tadi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan keadaan seperti ini, yaitu taufik untuk beribadah,
akan sangat kita rasakan manfaatnya nanti setelah kematian. Karena apabila kematian telah tiba, maka harta benda duniawi tidak lagi ada gunanya. Yang bermanfaat adalah amalan. Allah Ta'ala telah mengatakan, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah saya, yaitu kembalikanlah saya ke dunia agar saya melakukan amal soleh yang dahulunya saya tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya bekal terbaik adalah amalan. Demikian pula di hari kiamat yang berguna adalah amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidaklah demikian apabila bumi itu telah dihantam dan dihancurkan dengan sebenar-benarnya. Alal khilaf, dukkatil ardu dakkan dakka, sebagian mengi'rabnya adalah maf'ul mutlaq, menunjukkan benar-benar dihancurkan. Yang lain menjadikan ini sebagai bayan terhadap nau'iyatud dak, yaitu ad-dakku ba'da dak, yaitu dihantam berulang kali. Intinya adalah ayat ini berbicara tentang kedahsyatan hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, yaitu li faslil qada, untuk memberikan keputusan atas seluruh permasalahan para hambanya, dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu manusia baru sadar, akan tetapi bagaimana bermanfaat untuk dia kesadaran pada waktu itu. Dzikra yaitu adzikr, at-tadzakkur kesadaran, ataukah dzikra yaitu peringatan. Peringatan di hari kiamat sudah tidak lagi berguna, karena hari kiamat adalah darul jaza wa laisa darul amal, negeri pembalasan, bukan lagi negeri amalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan, aduhai, seandainya saya memajukan amalan, yaitu mengerjakan amalan untuk kehidupan saya ini. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di hari kiamat. Wa inna daral akhirata hiya lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki seandainya mereka tahu. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka apabila telah datang malapetaka yang paling besar, yaitu hari kiamat, pada hari di mana orang-orang menyadarinya, yaitu barulah mereka menyadarinya tentang apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia kerjakan di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka jahim ditampakkan, burriz yaitu ditampakkan di hadapan orang-orang yang melihat. Maka pada waktu itu manusia terbagi menjadi dua. Fa-nya adalah fa tafsiliyah wa taqsim. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat tinggal dia.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya, maqam yaitu kebesaran atau maqam yaitu berdirinya dia di hadapan Rabb-nya nanti di hari kiamat. Dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya, menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Akan tetapi banyak orang yang masih meragukan tentang hari kiamat, mungkin secara ucapan atau secara perbuatan. Makanya ayat itu dilanjutkan dengan pembahasan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bila dia itu terjadi. Fima anta min dzikraha. Maka Allah bertanya, siapa engkau dari bagaimana engkau akan mengetahui itu wahai Rasulullah? Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu lah tempat kembalinya hari kiamat, yaitu pengetahuannya hanya Allah yang memilikinya, hanya Allah yang tahu kepastian masa hari kiamat itu. Innama anta mundziru may yakhshaha. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi orang yang takut pada hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka itu, yaitu tatkala mereka melihat hari kiamat, mereka merasa mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya di waktu petang atau di waktu pagi, yaitu masa yang sangat singkat. Maka ini adalah peringatan agar kita mempersiapkan sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia usahakan untuk esok hari, yaitu hari kiamat. Tentunya bekal terbaik adalah takwa, dan takwa itu berisi amalan, melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Kuncinya ada pada amalan. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnad beliau dari Adi bin Umairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, lau anna abdan kharra sajidan mundu an wulida ila an mata haraman lawadda yaumal qiyamati ayyarji'a ila dunya kay yazdada amalan. Kata Adi bin Umairah radhiyallahu an, seandainya ada seorang hamba, dia dilahirkan dalam keadaan tersungkur sujud sehingga dia mati dalam keadaan tua renta, yaitu terus menerus bersujud, niscaya nanti di hari kiamat dia berkeinginan, dia berangan-angan seandainya dia dikembalikan ke dunia untuk menambah lagi amalan. Menunjukkan betapa pentingnya amalan tatkala di hari kiamat itu nanti, pada hari di mana harta dan anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, hati yang selamat adalah hati yang murni hanya untuk Allah, ikhlas kepada Allah, menumpukan perhatian untuk beribadah kepadanya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.